Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran IPS, di mana pembelajaran kita masih tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pekan lalu kita sudah membahas sampai konferensi tingkat tinggi ASEAN. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dampak kerjasama ASEAN, kemudian SEA-MEO, kemudian Sekretariat ASEAN. Oke, tiga ini akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam dampak kerjasama ASEAN. Nah, di mana dampak kerjasama ini memiliki manfaat yang dirasakan bangsa Indonesia. Apa saja sih manfaat yang dimiliki bangsa Indonesia terhadap dampak kerjasama ASEAN? Yang pertama ialah ada integritas wilayah dan kedaulatan NKRI tetap terjamin. Karena setiap anggota ASEAN berusaha menghormati integritas dan kedaulatan negara lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah potensi ancaman dan kejahatan lintas negara menjadi berkurang berkat kerjasama yang intensif antar negara anggota ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah di sini ada terciptanya situasi kawasan Asia Tenggara yang kondusif bagi Indonesia sehingga dapat mengkonsentrasikan sumber daya guna memacu pembangunan. Manfaat yang selanjutnya ialah menguatkan kemampuan ekonomi Indonesia dalam hubungan kerjasama ekonomi ASEAN. Nah, selanjutnya yang kelima, munculnya kesadaran dan penghormatan masyarakat ASEAN terhadap keberagaman warisan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya yang keenam di sini ada meningkatkan kerjasama di bidang seperti menyangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, dan juga penanganan bencana alam. Manfaat yang terakhir bagi Indonesia ialah Indonesia dianggap semakin berperan dalam ASEAN seiring dengan keberadaan Sekretariat ASEAN di Jakarta. Nah, itulah deretan dari manfaat bangsa Indonesia terhadap dampak kerjasama dengan ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke dalam SEA-MEO, di mana SEA-MEO ini memiliki kepanjangan yaitu The Short East ASEAN Ministers of Education Organization, disingkat menjadi SEA-MEO, yang memiliki arti adalah sebuah lembaga antar pemerintah yang mencakup wilayah regional Asia Tenggara dan didirikan pada tahun 1965 atas kesepakatan antara pemerintah negara-negara Asia Tenggara dalam rangka mempromosikan kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Itulah arti dari SEA-MEO. Oke. Nah, lembaga ini memiliki visi misi. Di antaranya adalah visi dari SEA-MEO yaitu untuk menjadi organisasi terkemuka untuk meningkatkan pemahaman regional dan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan untuk kualitas hidup yang lebih baik di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya misi dari lembaga ini atau misi dari SEA-MEO adalah untuk meningkatkan kesepahaman regional, kerjasama dan kesatuan tujuan antara negara anggota untuk kualitas hidup yang lebih baik. Melalui apa? Melalui pembentukan jaringan dan kemitraan. Kemudian ada juga penyediaan forum antara pembuat kebijakan dan para ahli. Dan juga untuk promosi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Moto dari SEA-MEO adalah Leading Through Learning. Oke. Nah, setelah itu di Indonesia pun saat ini memiliki beberapa macam dari SEA-MEO. Antara lain adalah SEA-MEO Regional Center for Tropical Biology yang disebut SEA-MEO Biotrop. Nah, di dalam hal ini SEA-MEO ini didirikan pada tahun 1968 di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang utama terhadap SEA-MEO ini yaitu fokus pada hutan,
hama, dan biologi perairan. Selanjutnya, SEAMEO Regional Center for Quality Improvement of Teacher and Education Personnel yang disebut atau disingkat menjadi QTEP. Nah, dalam hal ini didirikan pada tahun 2009 dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini, SEAMEO QTEP ini untuk bahasa menawarkan kursus dan program pelatihan bagi pendidik dan pengembangan guru, serta tenaga kependidikan dalam bidang bahasa, matematika, dan juga sains. Oke, selanjutnya ada SEAMEO Regional Center for Food and Nutrition yang kita singkat menjadi SEAMEO RegFon. Nah, dalam hal ini didirikan pada tahun 2010. Sebelumnya dikenal juga sebagai SEAMEO TROPMED, yang berarti Regional Center for Community Nutrition. Oke, nah dari lembaga ini bertugas untuk membantu negara-negara anggota SEAMEO dalam mengidentifikasikan tantangan dan mengembangkan solusi mengenai kesehatan, pangan, dan juga gizi. Yang terakhir ada SEAMEO Regional Open Learning Center, disingkat menjadi SEAMEO SEA-MOLEC. Di sini didirikan pada tahun 1997 di Jakarta. Nah, dalam hal ini untuk membantu negara anggota SEAMEO dalam mengidentifikasi masalah pendidikan dan mencari solusi alternatif untuk pengembangan sumber daya manusia. Itu adalah macam-macam SEAMEO yang ada di Jakarta atau Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Sekretariat ASEAN. Nah, di Sekretariat ASEAN ini berdiri sudah sejak tanggal 7 Juni 1976. Sekretariat ini juga memiliki fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan. Itu adalah fungsi dari Sekretariat ASEAN. Nah, ternyata Indonesia ini dipilih menjadi tempat sekretariat tetap ASEAN karena memiliki beberapa alasan. Apa saja alasannya? Yang pertama alasannya yaitu karena Indonesia itu dianggap memiliki posisi yang strategis baik dari segi politik maupun ekonomi internasional. Karena Indonesia juga terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, alasan yang kedua ialah di sini Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang hampir seluruh sarana prasarana infrastrukturnya sangat diperlukan, sehingga telah tersedia sehingga mampu memfasilitasi komunikasi dengan banyak negara. Kemudian alasan yang ketiga di sini adalah karena Jakarta telah menjadi kota kosmopolitan atau metropolitan yang memiliki arti kota besar yang mempunyai sifat internasional. Karena Indonesia memiliki luas sekitar 661,52 km persegi dengan lautan 6.977,5 km persegi. Adapun jumlah penduduknya pada tahun 2011 berjumlah yaitu sebanyak 10.187.595 jiwa. Oke? Nah, itulah ketiga alasan kenapa Sekretariat ASEAN atau Indonesia memilih Indonesia menjadi Sekretariat ASEAN. Selanjutnya di sini ada kegiatan dari Sekretariat ASEAN. Apa saja sih? Nah, Sekretariat ASEAN ini memiliki tugas dan juga fungsi dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu bertugas sebagai pemimpin kegiatan pada tingkat nasional. Yang kedua, menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional. Nah, yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional. Yang terakhir adalah tugasnya mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN. Nah, itulah beberapa tugas dari Sekretariat ASEAN. Nah, di buku paket teman-teman halaman 79,
Di sini ada 5 pertanyaan mengenai MEA, Sekretariat ASEAN dan juga SEAMEO. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya 1 sampai 5. Nah, teman-teman juga bisa membaca buku paket teman-teman, buku IPS-nya. Oke, yang ada di halaman 70 sampai 79 ya. Sekian penjelasan Bu Rini kali ini mengenai dampak kerjasama ASEAN dan juga SEAMEO, dan yang terakhir adalah Sekretariat ASEAN. Semoga teman-teman bisa paham ya ringkasan materi yang sudah Bu Rini buat dalam bentuk kain master ini. Semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.